Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita masih membahas tentang kekayaan dan kemiskinan. Sekarang bagian kemiskinan. Tuhan Yesus pernah menegur keras sekali gereja atau orang percaya yang ada di jemaat Laodikia. Jemaat Smyrna itu dikatakan miskin, tapi Tuhan bilang lebih kaya daripada jemaat di Laodikia yang begitu berkelimpahan harta dan tidak membutuhkan apa-apa dari Tuhan sepertinya. Makanya mereka membiarkan Tuhan di luar. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri dan mengetok. Kalau mengetok kan Tuhan bukan di dalam, di luar. Nah itu masalahnya. Kalau sampai gereja membiarkan Tuhan di luar karena sudah memiliki segala-galanya, lupa bahwa kami tetap harus membutuhkan Tuhan. Ukuran kaya atau miskin, Yesus tetap Tuhan yang tidak berubah, yang setiap saat harus kita sembah, kita sanjung tinggi, kita puji. Jangan harta menjadikan berhala, jadikan Tuhan untuk kita sembah. Nah, itu dia. Salah satu tugas yang dianggap oleh Yesus sebagai misinya yang dipimpin oleh Roh ialah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lukas 4 ayat 18 atau Yesaya 61 ayat 1. Jadi di perjanjian lama sebelumnya sudah dinubuatin bahwa Yesus akan datang untuk misinya menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yang pertama, dengan kata lain, Injil Kristus dapat ditegaskan sebagai Injil kepada orang miskin. Matius 5 ayat 3 dan 11, dan Matius 11 ayat 56, Lukas 7 ayat 22, Yakobus 2 ayat 5. Orang miskin di dalam bahasa Yunani itu petokos. Petokos itu bagi orang Yunani adalah orang yang hidup rendah dan menderita di dalam dunia. Ini poin kedua nih. Ya, petokos bagi orang lain, orang yang hidup rendah dan menderita dalam dunia, yang berpaling kepada Allah karena kebutuhan yang besar dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Itu pertolongannya. Haleluya. Pada waktu yang sama mereka itu setia kepada Allah dan menantikan Allah melepaskan umatnya dari dosa, penderitaan, kelaparan, kebencian yang ada di dalam dunia. Mereka tidak mencari kekayaan dalam perkara-perkara duniawi, tetapi hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah mereka. Mazmur 18 ayat 28, Mazmur 22 ayat 27, Mazmur 25 ayat 9, Mazmur 37 ayat 11, 72 ayat 12 sampai 13, 74 ayat 19 dan 147 ayat 6. Begitu banyak ayat lagi. Dalam Yesaya, dalam Lukas, dalam Yohanes pun ada, Yohanes 14 ayat 3. Dan yang ketiga, pelepasan dari penderitaan, tindasan dan ketidakadilan dan kemiskinan pasti akan dialami oleh orang-orang percaya yang miskin, merasa miskin di hadapan Allah. Lukas 6 ayat 20-23 dan 18 ayat 1-8. Bantuan untuk mereka seharusnya datang dari orang-orang percaya yang diberkati secara material dengan materi yang besar. Keempat, Allah melihat umatnya dalam kemiskinan dan menyatakan bahwa mereka itu kaya. Wahyu 2 ayat 9-11, Wahyu 3 17-19. Mereka sama sekali tidak dapat dianggap sebagai orang yang lebih rendah secara rohani atau secara moral. Kembali kepada Wahyu 2 ayat 9, firman Allah katakan ya dan amin. Yang keempat, Allah melihat umatnya dalam kemiskinan dan menyatakan bahwa mereka itu kaya. Yang kelima itu contoh jemaat dengan Laodikia dan dengan jemaat Smyrna. Perbedaannya di situ. Bahwa kadang-kadang kalau kita disebut miskin, tetapi di hadapan Tuhan kita lebih kaya. Lebih baik kita kaya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak katakan kalau kita itu, Tuhan tidak katakan kalau kita itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bertobatlah dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan tetap akan memberkati kita. Tuhan masih menunggu, memberikan kesempatan. Jangan sampai terlambat. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus,
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Terima kasih Tuhan.